Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Memimpin orang ke jalan yang benar. Tidak banyak orang yang mau peduli kepada seseorang yang jatuh dan terjebak melakukan pelanggaran dan dosa. Adalah lebih mudah bagi sebagian orang untuk mengabaikan, tidak peduli, atau mungkin menuduhnya sebagai orang lemah dan tidak berdaya, tidak menguasai diri, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada yang berkata, pelanggaran itu urusannya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri. Kita tidak perlu menyusahkan diri, mengurusi atau mencampurinya. Itu dosanya. Tak jarang pembiaran dilakukan untuk menunjukkan sikap kita lebih baik, lebih kuat, lebih suci darinya. Sikap membiarkan orang di dalam satu persekutuan melakukan pelanggaran adalah tindakan yang akan menghancurkan bukan hanya orang itu, tetapi persekutuan itu sendiri. Hal yang harus dicegah dan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita diingatkan, kalaupun ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, baiklah kita melakukan pertolongan kepada mereka. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Sebuah tanggung jawab rohani, memimpin orang ke jalan yang benar dengan menunjukkan kasih dan iman kita kepada mereka yang melakukan pelanggaran itu. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk abai atau membiarkan atau mengatakan tidak urusanku. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita yang berdosa, menyucikan dan memulihkan kita, memimpin hidup kita di jalan yang benar. Demikianlah kiranya kita mengasihi, memimpin, memulihkan semangat hidup sesama kita yang terjebak melakukan pelanggaran. Tuhan memberikan kita tanggung jawab bersama untuk memberikan perhatian, pertolongan, sehingga tidak ada hal-hal yang merusak atau merebaknya dosa di dalam persekutuan kita sebagai gereja. Tanggung jawab rohani adalah tanda kedewasaan iman dan kasih yang bertumbuh di dalam diri kita. Kita melakukan dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, dengan roh lemah lembut, dengan hati sebagai hamba, dan kita melakukannya secara bersama-sama, tidak seorang diri, karena seorang diri bisa jatuh dan terjebak di dalam pencobaan. Tetaplah berhati-hati. Jangan menganggap diri kita terlalu kuat menghadapi seorang yang hidup di dalam pelanggaran. Bersama lebih baik dalam menopang dan memulihkan seorang yang melakukan pelanggaran dengan kasih dan roh kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, mengingatkan kami untuk menjaga persekutuan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mampukanlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu untuk peduli di dalam kasih, melakukan tuntunan yang benar kepada orang-orang yang hidup di dalam pelanggaran. Dengan kuasa kasih dan roh-Mu kiranya Engkau Tuhan menguatkan kami setiap orang yang percaya untuk setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.